Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk bersekutu di dalam persekutuan tengah minggu kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memulai dengan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan pada sore hari ini untuk kami bisa bersama-sama bersekutu sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan bahkan mendengarkan setiap pujian penyembahan kami. Dan karena itu Tuhan pimpin kiranya persekutuan ini dari awal hingga selesainya agar berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam segala hal dalam hidup kita ini, adakah kita memiliki jiwa hati yang senantiasa rindu untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan? Pujian ini mengajak kita, jiwaku untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan selama aku hidup, bermazmur bagi Allahku selagi aku ada, sebab hanya namanya yang tinggi dan luhur. Aku memuliakan Tuhan selama aku hidup, bermazmur bagi Allahku selagi aku ada, sebab hanya namanya yang tinggi dan luhur. Pujilah namanya dengan tarian bermazmur, kepadanya dengan rebana dan kecapi. Pujilah namanya dengan tarian bermazmur, kepadanya dengan rebana dan kecapi. Biarlah puji-pujian tidak sebatas pujian, tapi mengagumkan Allah, menyenangkan hati Tuhan. Ya, kudus dan suci, Dia layak dipuji, Dia layak dipuji. Robohnya tembok Yeriko hanya karena puji-pujian. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
kita sekali lagi bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tenangkan hati kami agar ketika firman Tuhan kami baca dan renungkan, itu sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama, Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55. Kita akan bacakan bagian ini bersama-sama. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Nah saudara dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah nyanyian Maria. Apa yang dapat kita pelajari dari nyanyian seorang gadis seperti Maria ini, saudara? Yang dapat kita pelajari adalah Tuhan memakai Maria, orang yang sederhana, biasa, untuk menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Nah saudara dikasihi Tuhan, ada seorang anak dari seorang pengkhotbah miskin yang ada di desa bernama Oliver Goldsmith. Ia dianggap sebagai anak yang sensitif dan juga kurang waras untuk kalangan teman-temannya. Bahkan kepala sekolah dia sendiri menjulukinya sebagai anak yang bodoh dan dungu. Ia memang berhasil meraih gelar sarjana, namun dia lulus sebagai juru kunci. Saudara, kemudian Oliver berusaha untuk menjajaki dunia hukum, saudara, tetapi dia juga mengalami penolakan di situ. Dan kemudian dia berusaha mengikuti seleksi seorang asisten di rumah sakit, namun dia juga ditolak di sana. Hidupnya berada dalam kemiskinan, sering sakit, bahkan dia pernah menggadaikan pakaiannya agar bisa membeli makanan untuk dirinya. Dalam kondisi terdesak kebutuhan itu, Oliver teringat apa yang orang tuanya sering kali lakukan. Di saat-saat mereka ada dalam kesulitan, mereka selalu datang kepada Tuhan. Bahkan setiap hari, setiap saat orang tuanya mengajak dia untuk berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya pada saat itu, Oliver kemudian berlutut di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kemudian Tuhan memberikan dia satu hikmat, mendorong dia untuk menulis, saudara. Menulis cerita di dalam novel. Dia memulai karyanya yang pertama dan sangat mengejutkan, karya itu berhasil. Lalu dia memulai karya-karya selanjutnya dan di kemudian hari dia dikenal sebagai penulis buku yang sukses dan berhasil. Nah saudara dikasihi Tuhan, seringkali kehidupan ini terasa sulit, terasa berat, mungkin seperti Oliver, tetapi kita percaya bahwa di dalam tangan Tuhan, maka segala kesulitan itu Tuhan yang akan ubahkan menjadi satu solusi, satu kesuksesan bagi setiap anak-anaknya. Orang-orang yang biasa, jika di tangan Tuhan yang ajaib, maka dia akan diubahkan menjadi luar biasa. Oliver orang yang biasa, bahkan mungkin di underestimate oleh orang-orang sekitarnya.
Tetapi ketika dia datang berlutut sama Tuhan, Tuhan ubahkan kehidupan dia. Maria juga seorang gadis yang sederhana, saudara. Dia mungkin tidak populer pada zamannya, sangat-sangat sederhana. Namun ketika Tuhan datang kepadanya melalui malaikat Gabriel untuk memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus melalui dirinya, maka sejak saat itu Tuhan ubahkan dirinya untuk menjadi orang yang luar biasa di tangan Tuhan, alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 48, Maria menyanyikan pujiannya dengan berkata, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria berkata berbahagia, bukan menyebut dirinya sukses atau makmur atau mungkin kaya raya dan lain sebagainya, tapi bahagia, saudara. Karena Maria meyakini betul bahwa kebahagiaan itu adalah sumber daripada segala sesuatu yang diharapkan manusia. Orang yang berhasil, yang sukses, yang mungkin kaya raya dan lain sebagainya, populer, tetapi belum tentu dia bahagia. Tetapi kalau orang yang bahagia, di mana kehidupannya ada Tuhan di dalamnya, pasti dia akan dipimpin Tuhan untuk mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari seorang gadis yang sederhana ini, ia dapat melantunkan pujian yang tidak kalah indahnya dengan karya-karya para pemazmur pada zaman itu. Nyanyian pujian Maria ini mengandung makna yang sangat dalam. Maria bukan memuji Tuhan karena diberkati secara materi, ataupun juga derajatnya diangkat, misalnya dia menjadi gadis bangsawan, ya kan, atau menjadi keturunan-keturunan raja dan lain sebagainya. Tetapi dia memuji Tuhan karena kebesaran Tuhan dan kekuasaan Tuhan atas hidupnya. Maria mampu memuji Tuhan walau dalam ketidakmengertian dan ketertekanannya, saudara. Saudara bayangin gadis yang belum menikah ini tiba-tiba dikabarin kalau dia akan mengandung seorang anak. Dan hukuman yang berlaku pada zaman itu adalah kalau orang hamil di luar nikah, maka dia akan dirajam batu sampai mati, saudara. Pasti ada perasaan tertekan, perasaan tidak mengerti. Namun dalam semua itu, dia percaya pada Tuhan. Dia memuji Tuhan. Nah, sekarang diri kita dalam kondisi seperti sekarang ini, apakah kita juga mampu untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan? Mungkin sudah lama kita tidak berdiam diri di hadapan Tuhan secara pribadi dan memuji Tuhan, menikmati lagu-lagu rohani dan menyembah Dia di dalam pujian kita. Atau kita masih sering melakukannya, tetapi itu sambil lalu saja. Atau mungkin kita tetap melakukannya dengan hati yang tulus. Nah, saudara, Maria hari ini mengajarkan kita 3 hal agar kita mampu tetap memuji Tuhan dalam segala situasi. Yang pertama, pujian itu lahir dari pengenalan dirinya akan Allah. Apa yang Maria kenal dari Allah? Seperti apa dia mengenal Allah? Kaum wanita pada saat itu tidak seperti pada zaman sekarang, saudara. Mereka sama sekali tidak mengecap pendidikan, khususnya mungkin pendidikan teologi yang biasanya dikecap oleh kaum laki-laki ketika mereka sudah menjadi anak Taurat di usia 12 tahun. Lalu mereka mulai belajar kitab-kitab para nabi dengan begitu intens. Tapi kaum perempuan tidak, saudara. Mereka hanya mengurusi rumah tangga dan hal-hal yang ada di dalam rumah. Bagaimana seorang wanita sederhana, gadis sederhana ini bisa mengenal Allah? Pengenalan dia akan Allah yang disembahnya luar biasa, saudara. Yang pertama, Maria tahu Allah itu maha kuasa dari puji-pujian yang dia sampaikan di dalam nyanyiannya ini. Dia mengatakan bahwa karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Maria mengenal Allah itu maha kuasa dan mampu melakukan hal-hal besar di dalam kehidupannya. Dia tahu juga bahwa Allah itu maha kudus dan penuh rahmat terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya.
Maria juga tahu bahwa Allah itu penolong bagi dirinya dan juga bagi bangsanya saat itu yang memang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Kondisi Israel saat itu sangat-sangat tidak menguntungkan, tidak mengenakkan. Mereka hidup dalam penjajahan bangsa Roma, saudara. Kehidupan mereka itu tertekan, ibarat sebagai budak, tidak dapat berbuat ini dan itu, tidak memiliki kebebasan. Mereka mengharapkan pembebasan dari Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, dari mana pengetahuan akan Allah itu dimiliki oleh gadis sederhana seperti Maria? Tentunya dari kitab-kitab para nabi yang ada pada saat itu. Sekalipun tidak secara intens belajar tentang kitab-kitab para nabi seperti yang dilakukan anak-anak lelaki pada zaman itu, Maria tetap punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bertekun dan mendalami firman Tuhan. Dia punya satu disiplin rohani, saudara. Pastinya dia memiliki waktu-waktu berdoa bersama dengan Tuhan setiap harinya, memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Allahnya setiap hari, setiap saat dalam hidupnya. Nah sekarang saudara, seberapa dari kita yang memiliki disiplin rohani, punya waktu berdoa secara khusus di hadapan Allah, punya waktu-waktu untuk bertekun dalam firman dan mendalami firman itu, dan memaknai setiap detik dalam hidup kita adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi tidak memisah-misahkan antara ini waktu saya bersama Tuhan, ini adalah waktu saya di luar Tuhan. Memang ada waktu kita beribadah, ada waktu bersama keluarga, ada waktu kita bekerja, tapi di dalam segala hal yang kita kerjakan, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan, dan itu yang perlu kita ingat, saudara. Sehingga ibadah itu bukan hanya kita lakukan dalam gereja Tuhan, tetapi dalam pekerjaan saudara, itu saudara lakukan buat Tuhan. Di dalam keluarga, apa yang kita lakukan buat Tuhan, saudara. Ada kasih, ada sukacita ketika melakukannya. Yang kedua, saudara, pujian itu lahir dari hati yang menghormati Tuhan Allah. Saudara, Maria bukan hanya mengenal Allah, tetapi dia juga menghormati Allah yang dia sembah. Ketika dia tahu Allah itu maha kuasa, maka ia sadar sungguh-sungguh untuk menempatkan dirinya sebagai hamba, dan Allah adalah tuannya. Dan dia tahu jelas, saudara, tugas seorang hamba itu hanya mentaati perintah tuannya. Kalau tuannya menyuruh dia untuk A, dia lakukan A, melakukan untuk B, dia lakukan B. Tidak pernah seorang hamba yang baik itu, yang benar, melakukan hal yang bertolak belakang dari yang diperintahkan tuannya. Ketika Maria tahu bahwa Allah itu maha kuasa, mengenal Allah sebagai maha kuasa, maka dia juga sadar bahwa Allah berkuasa atas kehidupannya dan juga masa depannya. Ketika dia sadar bahwa Allah itu maha kudus, dia mengenal Allah itu maha kudus, maha suci adanya, maka dia menjaga kekudusan hidupnya sungguh-sungguh, saudara. Kalau saudara baca di pasal 1 bagian yang sebelumnya, ketika pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus, ayat 27 dikatakan malaikat Gabriel itu datang kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Di antara gadis-gadis Israel itu, ada satu gadis yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidupnya di mata Tuhan. Sekalipun dia sudah punya tunangan, saudara, dia tetap menjaga garis kekudusannya di hadapan Tuhan. Sehingga Alkitab jelas mengatakan dia seorang anak perawan bernama Maria. Seorang yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidupnya. Saudara, dia tahu bahwa ketika dia datang menyembah Tuhan, Allah yang maha kudus, maka Allah yang kudus itu juga akan berkenan dengan umatnya, anak-anaknya yang menjaga kekudusan. Ketika dia datang menyembah Tuhan, dia tahu dia harus menjaga kekudusan hidupnya supaya dia layak datang di hadapan Tuhan. Sekarang seberapa dari antara kita, saudara, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah secara online begini, saudara, kita sungguh-sungguh persiapkan hati kita supaya kita ini layak di hadapan Tuhan, dilayakkan Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita, kekudusan pikiran kita, kekudusan tingkah laku kita, agar semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Maria juga itu menyadari bahwa Allah itu adalah penolong dan penuh rahmat.
Dan ia yakin bahwa Allah sanggup untuk melepaskan dan memulihkan bangsanya dari penderitaan mereka. Seberapa dari kita yang bukan hanya sadar dan mengenal Allah? Kalau mengenal Allah, mungkin kita bisa melakukannya lewat pendalaman firman Tuhan, lewat mendengarkan banyak khotbah-khotbah yang saat ini sedang beredar banyak di dalam secara online, dalam YouTube dan sebagainya. Tetapi setelah kita mengenal Allah, adakah hati kita ini juga memiliki rasa hormat kepada Allah? Menempatkan Allah pada posisi yang sebenarnya sebagai Tuhan atas hidup kita dan meletakkan diri kita pada posisi yang sesungguhnya di situ harusnya kita berada sebagai hamba. Ibarat Maria saudara Marta yang ketika mendengarkan suara Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dengan kerinduan, dengan rasa hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita bekerja, ketika kita melayani tengah-tengah keluarga kita, taruh rasa hormat akan Tuhan itu kita di dalam pelayanan kita. Maka Tuhan akan berkenan atas segala apa yang kita lakukan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, pujian itu lahir dari ketaatan. Saya rasa ini tahap yang paling sulit, yaitu untuk taat kepada Tuhan. Ketika segala sesuatu itu sesuai keinginan kita, mungkin mudah bagi kita untuk mentaati firman Tuhan. Oh iya, ini sesuai dengan aku kok. Ini sesuai dengan kepentinganku, sesuai dengan apa yang ku minta kepada Tuhan. Tetapi ketika apa yang Tuhan inginkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, pastinya bukan hal yang mudah untuk mentaati perintah Tuhan, saudara. Saudara ingat pengalaman Abraham ketika Tuhan datang kepadanya untuk memerintahkan, mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Alkitab cuma mencatat Abraham membawa Ishak pergi ke Gunung Moria. Tapi saudara tahu pergumulan dalam hati Abraham. Dia bergumul antara tidak mengerti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dengan apa yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Bahwa dari garis keturunan Ishaklah akan lahir bangsa pilihan Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan meminta nyawa Ishak sebagai korban. Tetapi yang luar biasa, saudara, di dalam ketidakmengertiannya Abraham tetap taat kepada Tuhan. Saudara ingat pengalaman Elia ketika dia berhadapan dengan Ahab dan dia berdoa supaya hujan itu tidak turun 3,5 tahun atas negeri Israel. Bukankah apa yang dia doakan itu juga akan dialami? Kekeringan itu bukan hanya dialami bangsa Israel, tapi dirinya juga akan kekurangan makanan, saudara. Mungkin dia tidak mengerti apa maksud Tuhan, tetapi dia tetap taat dalam ketidakmengertiannya. Maria juga melakukan hal yang sama, saudara. Dia taat sekalipun dia tidak mengerti. Dia tahu satu hal, Tuhan akan memakainya menjadi alat di tangannya kalau dia sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Dia tahu bahwa rencana Tuhan yang luar biasa itu akan dibukakan ketika dia belajar mau taat sama Tuhan. Apa yang senantiasa Maria lakukan adalah menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika Maria berusaha taat, saudara, bukan berarti serta-merta dia itu langsung mengerti rencana Tuhan yang luar biasa, keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Seringkali dia berhadapan dengan momen-momen yang membingungkan dirinya. Ketika Maria membawa bayi Yesus masuk ke dalam bait Allah untuk disunat, saudara, lalu dia bertemu dengan Simeon dan Hana, dan kedua orang tua itu menatang bayi Yesus sambil memuliakan Allah. Maria tetap tidak dapat mengerti apa rencana Tuhan. Tetapi yang luar biasa, Alkitab katakan pasal 2 ayat 19, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dan saudara dikasih Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan, mengajarkan kita untuk taat. Bukan hanya kita ucapkan,
tetapi juga kita lakukan ketaatan itu di dalam ketidakmengertian kita. Jangan terlalu banyak bertanya kepada Tuhan. Mari belajar seperti Maria untuk menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Maka Tuhan sendiri yang akan membukakan rahasia-rahasia ilahi itu kepada saudara dan saya. Asal kita mau taat senantiasa kepada Tuhan. Mari saudara kita belajar untuk memuji Tuhan di dalam hati kita ini, dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita memancarkan puji-pujian seperti nyanyian pujian Maria ini. Supaya orang sekitar kita dapat mengenal Tuhan melalui puji-pujian dan kesaksian hidup kita. Mengenal Tuhan secara pribadi. Menghormati Tuhan dalam hidup kita. Dan juga mentaati Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, hari ini kami belajar dari seorang gadis sederhana dalam firman Tuhan. Yang Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri juga yang memberikan kami hati seperti Maria. Dia mau mengenal Tuhan, menghormati Tuhan sungguh-sungguh, dan mentaati Tuhan di dalam kehidupannya. Tolong kami yang lemah ini Tuhan, supaya mampu melakukan apa yang hamba-Mu lakukan ini. Kami juga berdoa menjelang menyambut Natal. Mungkin Natal ini masih terasa berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi biar di dalam kesederhanaan kami sungguh-sungguh memaknai makna kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Kami sungguh-sungguh bisa merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan lewat kedatangan Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menantikan kembali kedatangan Tuhan yang kedua kalinya bagi seisi dunia ini. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami untuk setia. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit. Dalam kesakitan, kelemahan tubuh mereka, biarlah Tuhan sendiri yang hadir memberikan iman, pengharapan kepada mereka, hati yang terus paut kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada dalam segala problema persoalan hidup. Tuhan yang hadir tengah-tengah mereka, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana menuntun mereka melampaui segala perkara persoalan hidup mereka. Dan kami juga terus berdoa untuk gereja Tuhan, di mana-mana tempat khusus gereja kami mempersiapkan Natal. Dan sungguh-sungguh segala persiapan yang kami lakukan itu sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan yang berdaulat itu juga berdaulat atas kondisi keadaan saat ini, supaya pandemi ini segera berlalu baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lainnya. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sebab hanya namanya yang tinggi dan luhur. Aku memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sebab hanya namanya yang tinggi dan luhur. Pujilah namanya dengan tarian bermazmur, kepadanya dengan rebana dan kecapi. Pujilah namanya dengan tarian
Tidak sebatas pujian.